Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala tahirin wa ashabil muntajibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asdiqai qabla nabda dirasa hayya bina linusalli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang toharoh. Kemarin kita sudah membahas tentang fungsi manfaat terkait dengan tohara yang hubungannya dengan pencegahan COVID-19. Hari ini kita akan lanjut sedikit tentang toharoh, tapi akan nyambung dengan wudhu. Baik, perlu dipahami toharoh ini dilakukan karena untuk melaksanakan ibadah sholat, baca Quran, dan juga ziarah, sehingga menjadi sah amal ibadahnya. Nah, hari ini kita akan masuk lagi pada terkait dengan toharo, tapi masuk dulu kepada hadas, kemudian juga kepada wudhu secara singkat. Baik, perlu diketahui terkait dengan hadas, bahwa hadas keadaan atau kondisi seseorang diharuskan toharoh, bersuci. Tanpa bersuci maka ibadah tidak sah atau batal. Jadi kalau seseorang punya hadas, maka dia tidak bisa melakukan ibadah seperti sholat, baca Quran dan sebagainya. Jadi ibadahnya tidak sah. Hadas itu terbagi dalam dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil meliputi kencing, kentut, buang air besar. Dan hadas besar itu ikhtilam itu artinya mimpi basah, mimpi hubungan seks. Jima itu hubungan seksual. Haid itu nanti yang menstruasi di perempuan. Nifas itu ketika sedang melahirkan, dan menyentuh mayat. Jadi kalau kita menyentuh mayat yang kulitnya langsung, maka kita termasuk hadas besar. Hadas kecil, untuk yang hadas kecil itu kita bisa membersihkannya dengan wudhu, tapi untuk hadas yang besar dibersihkannya dengan gusel. Gusel itu mandi besar, mandi wajib disebutnya. Nah, untuk hadas yang kecil dengan wudhu. Hadas kecil juga bisa digantikan dengan tayamum. Kalau tidak ada air, maka kita ganti dengan tayamum. Hadas kecil dan besar bisa dengan tayamum jika sedang darurat atau tidak ada air. Jadi kalau nanti seseorang itu ihtilam, maka dia bisa langsung tayamum kalau tidak ada air. Oke. Masuk kita pada wudhu. Wudhu membersihkan dari hadas kecil agar dapat melakukan ibadah sholat, baca Quran, doa, atau ziarah, hendak tidur, dan ibadah lainnya. Jadi peruntukan wudhu itu dilakukan hanya untuk melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, baca Quran, ziarah, doa, dan hendak tidur. Bahkan di dalam hadis disebutkan kalau seseorang akan makan pun dianjurkan untuk berwudu. Oke. Lanjut dengan dalil Al-Quran terkait dengan wudu. Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tapi juga ada yang membacanya arjulikum ilal ka'bain. Nanti ada perbedaan antara itu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, ini terjemahan mengenai Al-Maidah ayat 6 terkait dengan dalil dari wudu. Nanti perbedaannya adalah pada kata arjuli dan arjulakum. Ada yang diusap dan ada yang dibasuh. Nah, oke. Di dalam wudu itu ada rukun dan sunnah, atau yang kalau rukun itu yang tidak boleh ditinggalkan atau yang harus dilakukan. Jadi dalam wudhu itu sah disebut seseorang itu melakukan wudhu kalau dia pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga mengusap
membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku, kemudian rambut, bagian rambutnya diusap, kemudian kedua kaki dari ujung jari kaki sampai mata kaki, dan terakhir adalah tertib, artinya berurutan. Jadi tidak boleh mendahului wajah dulu kemudian niat, tapi harus niat wajah, kedua tangan, rambut, kedua kaki. Nah, gitu. Oke. Yang mustahab atau yang sunnah artinya yang boleh ditinggalkan. Jadi kalaupun kita tidak melakukannya pun ya tidak apa-apa. Yang penting yang tadi yang rukunnya dalam wudu itu. Nah, yang mustahab itu, yang sunnah itu cuci tangan, ya, cuci mulut, kumur-kumur begitu, menghirup air pada hidung, menyuci telinga. Nah, ada juga yang kemudian katanya mengusap leher dan sebagainya. Nah, itu yang mustahab, yang boleh ditinggalkan. Tapi kalau yang rukun harus dilakukan karena sesuai dengan ayat Al-Qur'an, ayat surat Al-Maidah ayat 6. Oke, selanjutnya. Ketentuan dalam wudu itu, yang pertama membasuh dan mengusap anggota wudu. Jadi membasuh dan mengusap anggota wudu, baik yang rukun maupun yang sunnah, dilakukan maksimal 3 kali. Jadi harus 3 kali maksimal. 1 kali juga boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 kali. Dari bagian kanan kemudian bagian kiri. Jadi yang kanan dulu kemudian bagian kiri. Jadi jangan bolak-balik. Kemudian menggunakan air tidak berlebihan. Jadi air yang secukupnya, gitu ya. Jangan sampai berlebihan sampai mengeluarkan air banyak dan sebagainya, tapi harus secukupnya. Mungkin 1 gayung untuk wajah, 1 gayung buat tangan, 1 gayung juga tangan kiri, terus dengan bagian atas yang kepala kita diusap, yang bagian kaki juga secukupnya saja air. Oke. Nah, perlu diketahui kalau sudah wudu, maka kita boleh melaksanakan sholat, melaksanakan membaca Quran, ziarah, doa dan sebagainya. Tetapi kalau batal, maka kita harus wudu kembali kalau ingin sholat, melakukan ibadah, baca Quran dan sebagainya. Nah, yang membatalkan wudu itu 1 kentut, 2 kencing, 3 buang air besar, 4 tidur terlelap. Jadi kalau misalkan kita sudah wudu sambil menunggu sholat, misalkan kita sholat maghrib, kemudian selesai sholat maghrib kita duduk, kemudian ternyata kita kentut, nah maka kita wudu lagi kalau mau sholat isya. Atau kita tertidur, kemudian terbangun, kemudian sudah masuk isya, ya kita harus langsung wudu lagi, kemudian kita baru bisa melaksanakan sholat. Oke. Demikian yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan toharoh ini yang hubungannya dengan wudu. Nanti kita akan lanjut pada praktek-praktek melakukan toharoh, khususnya dengan bacaan niat dan bacaan-bacaan dari setiap gerakan-gerakan. Terima kasih. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa asdiqai ba'da akhir adirasa hayya bina lil nusalli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.